Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtiga amardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassolihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was-sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kyai Haji Muhammad Mustura summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab Muhammad bin Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Maki fi kitabi dalilil falihin lituruqi riyadhis shalihin syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita bisa memulai kembali pengajian rutin kita ya setiap malam Senin. Pengajian bapak-bapak termasuk juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu tadi saya sudah nunggu lama tapi nggak ada yang hadir. Buru-buru dari Sukabumi, niatnya mau ngajar ibu-ibu sama bapak-bapak. Tapi alhamdulillah datang ke sini ibu-ibunya nggak ada. Mudah-mudahan niat saya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena niatnya saja sudah dapat pahala. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak hadir pada malam hari ini. Kita lanjutkan kembali pengajian yang berapa bulan yang lalu kita tutup ya. Untuk bagian saya membaca kitab Dalilil Falihin. Babnya sudah bab ta'dhimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa rahmatihim ya. Jadi bab tentang pengagungan kehormatan orang-orang muslim dan menjelaskan tentang hak-hak orang-orang muslim itu sendiri. Sudah masuk ke hadis 228. Ya, kita lanjutkan saja mutolaah kita, taklim kita untuk hadis ke 229. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihin nas fayufarridu alaihim muttafaqun alaih. Nah, ini tentang bagaimana sikap Rasulullah menghargai para sahabatnya dan juga menghargai umat Islam dalam persoalan-persoalan hak-haknya.
termasuk masalah ibadah. Ya. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qalat, berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul amal, meninggalkan amal, wa huwa yuhibbu, padahal beliau mencintainya. Kenapa? Ayya'mala bihi khasyata, karena khawatir amaliyahnya, khasyata, takut, ayya'mala bihin nas, apa? Takut perbuatannya itu, amaliyah Rasulullah itu diikuti oleh manusia, wa yufarridu alaihim, dan manusia itu atau para sahabatnya itu menjadikan perbuatan Rasulullah itu menjadi kewajiban, ya. Nah, ini ada tafsirannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Apa maksudnya wa yufarridu alaihim? Nah, ini ada salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mencintainya, tetapi Rasulullah kemudian apa? Yada'ul amal, meninggalkan perbuatan tersebut. Khawatir para sahabatnya itu menjadikan perbuatannya itu sebagai kewajiban. Apa contohnya? Wa min dalika tarkil khuruji ilal qaumi li sholatil lail jama'atan. Jadi Rasulullah itu memang kerjaannya setiap malam itu qiyamul lail, ya, salat malam, ya, salat malam. Nah, tetapi fil lailati as-salisah au ar-rabi'ah min ramadhana hatta tola al-fajr. Nah, jadi gini, Rasulullah itu di bulan suci Ramadan itu selalu qiyamul lail. Nah, bahasa kitanya taraweh. Hari pertama taraweh, ya. Hari kedua taraweh, diikuti. Hari ketiga taraweh banyak. Nah, tetapi kemudian di hari keempat apa? Tarkul khuruj ilal qaumi li sholatil lail. Jadi Rasulullah meninggalkan untuk keluar, ya, kepada kaumnya untuk sholat malam, ya, jadi Rasulullah itu tidak taraweh hari ke berapa? Fil lailatis salisa awir rabi'ah, ya, min ramadhana hatta tola al fajr. Jadi Rasulullah itu memang kerjaannya kalau malam itu mendirikan sholat qiyamul lail sampai tola al fajr, sampai terbit fajar. Nah, ya. Nah, tetapi karena khawatir diikuti oleh sahabatnya dan menjadi fardu, ya, maka Rasulullah meninggalkannya. Nah, ini salah satu bentuk amaliyah Rasulullah yang khawatir dijadikan kewajiban bagi umatnya, ya. Nah, terus bagaimana sikap kita menanggapi masalah hadis ini terkait dengan penjelasannya dari Syekh Maki, ya, tentang sholat taraweh yang sesungguhnya tidak difardukan oleh Rasulullah. Bagaimana kita senantiasa standby setiap malam di bulan Ramadan, malam hari qiyamul lail, sholat taraweh. Nah, itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Tetapi ya mungkin ketika kita tidak bisa melaksanakannya, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena taraweh bukan sholat fardu. Jadi gitu, ya. Nah, ini hukumnya seperti itu. Jadi jangan kemudian salah memahami, oh kalau kayak gitu nggak usah taraweh aja, gitu, ya. Nah, itu jangan dipahami seperti itu. Jadi khawatir, ya, taraweh itu dijadikan sebagai sholat fardu,
orang yang tidak taraweh kemudian kita benci padahal dia ada keperluan yang sangat mendadak. Jadi gitu sikap kita ya. Jadi jangan salah memahami hadis ini. Itu hadis yang sanadnya dari Aisyah. Jadi Rasulullah itu pada senang apa? Qiyamul lail ya. Salat salat malam itu. Jadi Rasulullah, apakah Rasulullah sholat? Sholat, tapi tidak di masjid, di rumah gitu ya. Jadi kan di sini bahasanya pun apa? Wa min dzalika tarkul khuruj ilal qaum li sholatil lail. Jadi meninggalkan keluar dari rumahnya, ya khuruj itu keluar untuk menemui kaumnya untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah itu yang pertama, hadis tentang bagaimana Rasulullah menghargai para sahabatnya supaya tidak memberatkan hal-hal yang sunnah, tidak kemudian dihukumi hal yang wajib. Itu. Yang kedua ya, hadis yang 230. Wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada Aisyah, qalat berkata, nahahumun nabiyyu. Ini domirnya nahnu ya. Nabi melarang kita ya sallallahu alaihi wasallam anil wisoli. Apa wisol itu? Puasa yang terus-menerus tanpa buka. Nah, nanti ada tafsirannya. Anil wisoli, atas wisol, puasa wisol apa? Rahmatan lahum. Kenapa? Karena kasihan kepada sahabatnya. Faqalu, kemudian sahabat berkata, innaka tuwasilu, apakah engkau ya Rasulullah melaksanakan puasa wisol? Nah, ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, inni lastu kahaitanikum. Inni lastu kahaitanikum. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku tidak seperti kamu. Nah, ya. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, itu diberikan makanan dan minuman langsung oleh Allah. Ya. Nah, di sini tafsirannya, makna'u yaj'alu fi quwwati man akala wa syariba. Jadi Rasulullah enggak makan pun kuat. Apa? Puasa wisol. Nah, di sini. Apa itu puasa wisol? Wa huwa alla yatanawalu muftiran bainas saumaini. Apa puasa wisol itu? Puasa yang terus-menerus ya. La muftiran, tidak buka. Jadi kalau misalkan puasa wisolnya Rasulullah Senin, Selasa ya. Senin sih sahur, tapi pas Senin malam beliau tidak buka ya. Wakila istidamatu ahwalisyam, dan dikatakan istidamatu itu mudawamah, terus menerus ya, terus menerus puasa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa puasa wisolnya Rasulullah itu malamnya tidak buka dan janarinya menjelang subuhnya tidak sahur lagi. Buka-buka kapan? Buka-buka malam yang kedua. Nah, itu wisol ya. Nah, wisol itulah yang menjadi bedanya dengan umatnya. Jadi dilaksanakan oleh Rasulullah tapi haram bagi umatnya. Jadi kalau kita melaksanakan wisol itu haram. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, innaka tuwasilu, apakah engkau melaksanakan puasa wisol ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah?
Inni lastu kahayatikum. Beda, saya dengan kamu beda. Nah, Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat kepada sahabatnya itu beda. Kenapa? Inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku diberi makan langsung oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Nah, di sini Syekh Al-Maki mengatakan makna'u yaj'alu fi quwwati man akala wa syariba. Jadi Rasulullah itu kuat, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena Allah yang langsung memberikan makanan dan minuman. Nah, gitu ya. Jadi langsung itu ya mungkin Allah langsung menghunjamkan kekuatan kepada Rasulullah untuk tidak makan dan tidak minum selama 2 hari. Gitu ya. Nah, di sini kan tafsiran dari Syekh Maki itu wa huwa alla yatanawala muftiran bainas saumaini. Jadi tidak buka selama 2 hari. Tetapi kalau kita mencoba melakukannya itu hukumnya haram bagi kita. Termasuk yang lainnya, misalkan boleh bagi Rasul, haram bagi kita. Apa? Nikah lebih dari 4 orang. Ya. Rasulullah istrinya ada berapa? Istrinya banyak. Menurut satu kaul 9, menurut kaul yang lain 11. Coba-coba Pak Haji Weli istrinya lebih dari 4. Haram. Gak berani dimarahin sama Bu Haji Weli. Satu aja cukup ya, gitu ya. Jadi, nah di Indonesia ada yang punya rumah makan itu siapa? Wong Solo. Wong Solo ada berapa? Ada 9. Nah itu nggak boleh, ya. Nah, jadi Wong Solo itu coba telusuri. Wong Solo itu punya rumah makan 9. Nah itu asal usulnya 9 itulah jatah masing-masing dari istrinya. Nah itu bukan sunnah Rasul yang dilakukan oleh umatnya. Umatnya haram melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi bagaimana caranya? Kalaupun mau, ya, nah, saya bukan ngajarin ya. Jadi boleh nikah dengan 9 perempuan boleh. Tapi misalkan gini, 1, 2, 3, 4 udah 4 nih. Mau nikahkan dengan yang 5, ini ceraikan dulu. Nah, jadi tetap mau nikah lagi dengan yang ini ceraikan dulu. Jadi tetap jumlahnya 4. Nah, itu menurut hukum fikih diperbolehkan. Nah, tapi tahu-tahu kata istri yang pertama boleh. Apa? Tapi syaratnya langkahi dulu mayat saya. Maksudnya kalau sudah meninggal boleh nikah lagi gitu. Nah ini masalah hukum ya, bukan masalah hukum. Jadi kalau itu tadi sholat taraweh bukan fardu, puasa wisol haram, nikah lebih dari 4 dengan apa ya? Dengan tanpa menceraikan itu memang boleh 4. Tapi kalau nambah 5, nambah selanjutnya tanpa menceraikan yang berikutnya itu nggak boleh. Rasulullah melaksanakan itu mah khususiat Rasulullah. Rasulullah boleh, bagi kita belum tentu boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak semuanya harus kita ikuti, ya. Nah. Itu setelah meninggal Khadijah ya baru. Iya, setelah meninggal Khadijah, dan Rasulullah pun itu menikahnya dengan janda-janda dengan tujuan untuk menolong, ya. Kenapa? Karena anaknya banyak, janda perang Badar, ya, janda perang Uhud. Nah itu anaknya banyak, nggak ada yang ngurus, ya udah nikah dengan Rasulullah. Walaupun dalam beberapa peristiwa Rasulullah banyak yang melamar, jadi banyak perempuan yang melamar Rasulullah, ya.
Kalau tradisi di kita laki-laki melamar perempuan. Kalau di zaman Rasulullah banyak perempuan yang ingin dinikahi oleh Rasulullah. Kenapa? Dalam hadis yang lain karena Rasulullah itu akhlaknya bagus. Jadi sama perempuan nggak pernah membentak, nggak pernah menghina dan lain sebagainya. Makanya apa? Favorit ya, favorit Pak Haji. Tapi raja-raja dulu juga mereka senang, perempuan senang. Iya, iya. Tapi beda ya. Tapi beda. Kalau apakah raja boleh seperti Rasulullah? Ya, secara hukum ya nggak boleh. Ya. Bagaimana kalau selir dan lain sebagainya? Kalau dia umat Islam itu harus mengikuti aturan yang sudah diinikan oleh Rasulullah, ya, bukan berarti mengikuti menikah ala Rasulullah, tapi nah ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama, terutama ulama fikih seperti tadi, ya, menikah yang satu diceraikan lagi kemudian, jadi tetap nanti 4 selamanya. Tapi jangan diikutilah ya. Kalau konteks hamba sahaya sekarang itu masih berlaku nggak malakat iman? Oh iya, kalau hamba sahaya apakah sekarang masih berlaku atau tidak? Jadi gini, ini juga dulu pernah menjadi perbincangan ya. Ketika saya kuliah saya pernah tanya ke dosen, ini bagaimana hamba sahaya? Hamba sahaya itu sesungguhnya cita-cita Islam untuk menghilangkan hamba sahaya, ya. Jadi itu sudah diawali dari Rasulullah. Rasulullah itu selalu memerdekakan hamba sahaya. Abu Bakar setiap hari Jumat memerdekakan hamba sahaya. Padahal hamba sahaya itu mahal kan, harganya mahal gitu ya. Jadi kalau harga manusia itu disamakan dengan harga kisosnya manusia. Berapa kisos manusia itu? Kisos manusia itu 100 ekor unta. Hamba sahaya itu yang bagus, hamba sahayanya ya, itu 50 ekor unta. Harganya 1 ekor unta berapa? Ya sekian. Ya. Nah, jadi bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang lain itu berusaha menghilangkan hamba sahaya. Nah, walaupun di dalam Al-Qur'an masih banyak kalimat-kalimat auma malakat aimanukum, nah itu bukan berarti perbudakan masih diakui oleh umat Islam. Justru umat Islam bertujuan untuk menghilangkan perbudakan. Jadi saya sepakat dengan pendapat para ulama, hamba sahaya di zaman sekarang ya sudah tidak diberlakukan lagi, ya sudah tidak diberlakukan lagi. Ya walaupun memang di Arab Saudi ada pemikiran yang mengatakan pembantu itu hamba sahaya, padahal bukan. Makanya mereka semena-mena itu. Iya, makanya orang-orang pembantu dari berbagai negara yang menjadi pembantu di Arab Saudi itu dilakukan sebagai hamba sahaya, digauli dan lain sebagainya, akhirnya pulang punya anak hamil gitu dan lain sebagainya. Nah itu saya pernah bertanya ke dosen saya yang menjadi dosen fikih, pemahamannya tidak seperti itu. Hamba sahaya di zaman sekarang itu sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi kalau kita memperlakukan hamba sahaya sama seseorang itu tidak boleh. Gitu ya. Nah ini pendapat yang saya pegang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini juga hadis yang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati dan menghargai para sahabatnya. An Abi Qatadah Al Haris bin Rib'in, dari Abi Qatadah Haris bin Rib'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inni la aqumu ila shalat, sesungguhnya aku
hendak melaksanakan sholat. La akumu itu hendak mendirikan sholat. Wa uridu an utawwila fiha, dan aku berkeinginan untuk memanjangkan apa? Memanjangkan bacaan fiha di dalam sholat itu, di dalam sholat tersebut. Fa asma'u buka at-tifli, kemudian aku mendengar apa? Buka itu nangis ya. At-tifli seorang anak kecil. Fa atajawwaju fi sholati fa atajawwaju fi sholati karohiyah. Kemudian aku percepat sholat. Jadi asalnya Rasulullah ingin membaca surat yang panjang gitu ya. Tetapi ada anak nangis. Maka kata Rasulullah, fa atajawwaju fi sholati karohiyah. Kemudian aku percepat sholat. An asukko ala ummihi. Kenapa? Karena aku khawatir memberatkan ibunya. Jadi ini terutama bagi imam ya, bagi imam. Ketika misalkan sholat ada tiba-tiba ada yang nangis, tapi kalau di sini mah ya yang nangis karena berantem itu malah lain. Ini kalau dulu di zaman Rasulullah itu karena berjamaah dengan Rasulullah itu sambil ngasuh anak atau bawa anaknya nangis, maka Rasulullah yang asalnya mau membaca surat panjang akhirnya enggak. Kenapa? An asuqo ala ummihi, khawatir ibunya menjadi berat beban gitu ya bagi ibu dari si anak itu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah ini hadis ini seiring dengan hadis sebelumnya ya. Yang mengatakan bahwa kalau sholat, nah ini ya, idza sholahadukum linnas falyukhaffif, apabila sholat dengan manusia falyukhaffif, maka ringankan. Fa inna fihim ad-dhaif. Kenapa? Karena boleh jadi ada makmum yang lemah, wasaqim, dan juga yang sakit, wal kabir, dan juga yang sudah tua. Idza sholahadukum li nafsihi wal yutawil. Tapi kalau lagi sholat sendiri silakan. Sujudnya mau 1 jam kayak silakan. Bacaannya mau surat Al-Baqarah kayak silakan. Tapi kalau ngimamin mah, kata Rasulullah, fal yukhaffif fa inna fihim ad-dhaif was-saqim wal kabir. Ya. Nah ini hormatnya Rasulullah ketika jadi imam, mengimami para sahabat. Di antara para sahabat ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua, ya sholatnya nggak usah lama-lama gitu ya. Tetapi tetap tidak meninggalkan rukun ya. Misalkan sholatnya berdirinya itu Al-Fatihahnya harus tuntas ya. Jadi bacaan Al-Fatihah harus tuntas. Kalau itu sir ya, kan sholat maghrib sirnya rakaat ketiga, sholat isya sirnya rakaat ketiga keempat, itu harus tuntas. Jadi jangan sampai belum tuntas sudah ruku ya. Jadi ukurlah bacaan kita, sesuaikan dengan bacaan si makmum yang biasa menuntaskan bacaan Fatihah. Karena menurut Imam Syafi'i sholat setiap rakaat itu harus baca Al-Fatihah dalam keadaan sendiri walaupun dalam keadaan berjamaah ya. Walaupun menurut Imam Hanafi Fatihahnya si makmum ditanggung oleh imam ya, tapi menurut Imam Syafi'i itu harus baca. Jadi ketika bapak-bapak jadi makmum, si imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah ini semua membaca Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i. Ya. Jadi jangan bengong gini mendengarkan si imam bacaan.
Karena kita madhabnya Syafi'i, baca Al-Fatihah. Ya, walaupun dijahar, rakaat pertama, rakaat kedua, apalagi rakaat ketiga yang seimam sir. Gitu. Nah, ini harus jadi ilmu bagi kita karena kita madhab Syafi'i. Kecuali kita madhab yang lain. Kalau madhab yang lain itu ditanggung oleh imam. Ya, makanya imam itu bebannya berat. Bacaannya harus tuntas, ya. Bacaannya harus ya paling tidak tartil. Ya kalau masalah qori itu relatif. Karena saya juga suaranya tidak sebagus orang yang qori. Paling tidak tartil. Oke, itu tentang sikap Rasulullah ketika memimpin sholat. Masih ada waktu ya. Hadis berikutnya, hadis 232. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi fahuwa fi dimmatillah. Siapa yang sholat subuh, nah di sini ditafsirkan oleh Syekh Al-Makki itu ai jama'atun. Jadi harus berjamaah. Ya. Man shalla sholatas subhi jama'atun fahuwa fi dimmatillah. Sesungguhnya apanya? Itu sudah ditanggung oleh Allah. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah, tentunya di masjid ya. Nah, kenapa? Karena laki-laki itu harus di masjid, harus di masjid, ya. Kecuali kalau sakit atau kalau dalam perjalanan, ya. Nah, seperti subuh tadi, saya berangkat dari sini jam 4 kurang, nyampe juga di Ciawi, masjid keluar dari tol Jagorawi. Sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah. Pas datang ke situ nggak lama kemudian sholat iqomah, ya, qomat, alhamdulillah. Tahaddus bin nikmatnya. Saya sholat berjamaah. Jadi man sholla sholata subhi fahuwa fi dimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu sudah ditanggung oleh Allah. Apa ditanggung oleh Allah? Ai amanahu wa ahdahu wa ka'annaha khastu bidzalika li annaha awwalun nahar, ya. Jadi orang tersebut sudah ditanggung bahwa itu sudah ditanggung oleh Allah apa? Keamanannya. Insya Allah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu pergi, amanlah, ya, aman ya. Tetapi tetap kita harus waspada juga, jangan wah ditanggung oleh Allah pakai motor tabrakan, ya bukan begitu. Ya artinya Allah sudah memberikan jaminan, ya. Fala yatlibannakumullah min dimmatihi bisyai'in, ya. Maka janganlah menuntut kamu sekalian kepada Allah fi dimmatihi bisyai'in, dengan tanggungan sesuatu. Fa innahu mayatlubuhu min dimmatihi bisyai'in yudrikhu summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam, ya. Ya, kata Allah, hati-hati orang yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah padahal dia mampu, gitu ya, mampu berangkat ke masjid, tidak sakit dan lain sebagainya. Nah, ini hadis ini agak keras ya, agak keras. Tapi saya sampaikan aja. Nah ini maka apa? Summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Orang yang tidak fala yatlibannakumullah fi dimmatihi bisyai'in, orang yang saya mah enggak mau ditanggung
oleh Allah, artinya saya mah nggak usah sholat subuh berjamaah, gitu ya. Maka kata Allah, summa yakubuhu ala wajhi fi nari jahannam. Maka nanti di yaumil kiamah akan dicampakkan wajahnya ke dalam naru jahannam. Naudzubillahi min dzalik, ya. Nah ini tolong dijaga ya. Istiqomah kita dalam keadaan apapun, sebisa mungkin kita tetap memelihara sholat berjamaah, ya, terutama subuh. Karena subuh itu pahalanya besar dan juga resikonya kalau tidak sholat besar, gitu ya. Ini tolong diingatkan dengan teman-teman kita. Ini rawahu Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih ada waktu. Ini ada hadis dari Umar. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kenapa di sini anhuma? Nah, ini mendoakan Umar dan Ibnu Umar. Nah, jadi beda. Tadi hadis sebelumnya itu wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi yang didoakan oleh sanad ini hanya Jundub bin Abdillah, hanya Jundub bin Abdillah, ya. Tapi di sini yang didoakan wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma. Umar dan anaknya Umar, gitu ya, yang menjadi sanad ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. La yadlimuhu, jangan saling menganiaya, ya, jangan saling menganiaya. Jadi jangan suka aniaya itu bermakna dolim. Jangan suka mendolimi satu dengan yang lainnya. Wala yuslimuhu, dan juga jangan suka, di sini bahasanya yuslimu itu ila aduwihi. Jadi jangan suka menyerahkan kepada musuh. Jadi ulah sok ngajongklokkeun ka musuh. Para ngerti nggak? Jadi saya dengan Pak Rosid, saya jangan kemudian mendolimi Pak Rosid. Pak Rosid saya kerjain deh supaya gimana gitu, nggak boleh, ya. Atau saya serahkan Pak Rosid ke musuh, ya, itu juga nggak boleh, ya. Wala yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, ya. Siapa saja yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurrobi yaumil qiyamah, ya. Siapa yang menghilangkan kurbatan kesukaran, farrajallah, maka Allah akan menghilangkan juga anhu darinya biha kurbatan kesusahan min kuroba yaumil qiyamah, dari kesusahan nanti di yaumil qiyamah. Waman satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi keburukan sesama muslim, maka satarahullah yaumal qiyamah, maka keburukan kita nanti di yaumil qiyamah akan ditutupi oleh Allah, ya. Saya suka mendengarkan ceramah-ceramah, jadi nanti di yaumil qiyamah Allah itu akan menghisab itu ditutupi, ya, tidak diboleh-klakeun cek Sunda. Jadi saya ketika dihisab oleh Allah itu tidak di hadapan yang lain, jadi akan ditutup. Kenapa? Karena kita seringkali menutupi kesalahan orang lain. Jadi tidak membicarakan, oh Pak Haji Weli makio-kio, saya menceritakan. Jadi yang lain tahu.
Ya saya tahu Pak Haji Weli itu gitu. Cuman ya saya diam aja. Paling mungkin saya ngomong Pak Haji Weli usahakan jangan begini, gitu ya. Nah, jadi jangan diomong-omongin ke orang lain. Insya Allah nanti di yaumil qiyamah, walaupun kita salah, Allah menghisab, ya, itu ditutupi oleh tirai, gitu ya. Nah, jadi saking Allah pun menjaga keburukan kita, walaupun di hadapan Allah kita tahu, ya Allah yang menjadi hakim, menjadi maha hakim. Nah ini hadis ini harus kita amalkan, ya. Saya tahu Pak Jajat itu kelemahannya ini, tapi saya tidak membicarakan di hadapan umum, ya. Nah, jadi harus saling, paling mungkin saya ngomong dengan Pak Jajat ini ganteng, tapi tolong diperbaiki ininya. Paling saya ngomong ke Pak Jajat, dan Pak Jajat jangan tersinggung, ya. Sama juga ketika saya dinasehati oleh Pak Jajat, ya, Pak Sopwan itu gini, tapi tolong perbaiki yang ini. Nah, saya juga jangan tersinggung, ya. Nah, makanya orang biasanya kalau di nasehati di hadapan umum itu kan suka malu, ya. Nah, dan itu manusiawi. Allah pun tahu seperti itu. Oke. Nah, itulah ya beberapa hadis tentang sikap kita terhadap sesama muslim harus seperti itu. Walaupun kita masing-masing punya kelemahan, ya, punya kelemahan, punya kekurangan, ya, kekurangan dan kelemahan kita dijagalah, jaga. Bahkan di hadis yang lain itu misalkan gini, mana ya kemarin itu saya pernah baca. Jadi kalau kita melakukan keburukan itu jangan suka disampaikan ke orang lain, simpen aja, itu rahasia kita dengan Allah, ya. Jadi jangan sampai justru kita bangga habis melaksanakan keburukan. Oh, semalam saya ini habis mabuk-mabukan, sampai saya tepar gitu ya, jongkeng di sisi jalan, disampaikan. Itu nggak boleh. Kalaupun kita melakukan kejahatan, melakukan keburukan, usahakan tutupi oleh kita, ya, tutupi oleh kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sudah menutupi. Tetapi memang pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah itu mah urusan kita dengan Allah. Jangan suka ngumbar kesalahan, gitu ya. Tahu ngumbar nggak? Ya. Membicarakan kesalahan dan lain sebagainya. Ya, bicarakan itu kebaikan-kebaikan saja supaya yang lain termotivasi. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.